Merdeka! Sebagai putra dari negeri ini, saya ikut bertanggung jawab untuk masa depan bangsa. Karena itu sejak MPR, Bapak Taufik Kemas, mencanangkan sosialisasi Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi, Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara dalam lambang negara Garuda Pancasila, dan NKRI sebagai bentuk negara disosialisasikan. Saya bersama Profesor Dr. Ahmad Syafiq Ma'arif dan Romo Magnes Suseno adalah menjadi narasumber dari materi Bhinneka Tunggal Ika. Materi ini sangat penting sekali untuk menjaga kelangsungan Republik Indonesia yang sangat beragam ini di dalam agama, adat istiadat, budaya, suku bangsa, sehingga apabila kita tidak menyeimbangkan antara kebinekaan, keberagaman di dalam satu kesatuan, maka negeri ini akan pecah. Karena itu menyambut baik para bapak bangsa yang dari awal telah mencanangkan Bhinneka Tunggal Ika ini sebagai sesanti dalam dasar negara. Kiranya menjiwai setiap bina negara, penyelenggaraan negara, sehingga negara ini tetap utuh berdasarkan Pancasila dari Sabang sampai Merauke. Merdeka! Adil dan makmur, sejahtera Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita mendengarkan presentasi Pak Maulud dan yang saran aspek-aspek yuridis, saya akan bicara tentang hal yang sifatnya kultural, sifatnya budaya. Judul yang saya bahas adalah Bhinneka Tunggal Ika sebagai perekat dan khasanah kekayaan bangsa. Seperti kita sudah tahu bahwa sebenarnya teks ini sebetulnya teks kuno dari abad ke-14, tepatnya kira-kira tahun 1365 sampai kira-kira tahun 1389. Ini adalah teks dari naskah Jawa kuno yang disebutkan di dalam Kakawin Sutasoma atau Kakawin Purusada Santa. Ini saya pikir banyak orang Jawa tidak tahu ini, yang tahu malah orang Bali. Karena sesungguhnya bahasa Jawa kuno itu dilestarikan justru di Bali. Di bahasa Jawa yang kita pakai sekarang ini bahasa Jawa dari abad 17-18. Dan bahasa Jawa kita sebetulnya mengalami tataran kromo, inggil, wuku, madyo, itu juga berasal dari Jawa Mataram. Teks Jawa baru yang paling kuno itu sebetulnya dapat dilacak dari buku yang berjudul Handbook van Bunang, yaitu ajaran-ajaran Sunan Bunang yang ditulis pakai bahasa Jawa transisi yang menuju kepada bahasa Jawa sekarang. Tetapi bahasa Jawa kuno yang dari zaman Majapahit, Kediri itu justru dilestarikan di Bali, karena di Bali masih dilestarikan dalam bentuk seni yang disebut mabebasan. Jadi karena teks-teks ini dianggap teks-teks suci, bukan sekedar budaya, tetapi juga karena teks-teks yang berkaitan dengan keagamaan umat Hindu. Nah, konteks aslinya barangkali saya hanya sekedar mengulang. Itu disebutkan di dalam pupuh yang ke-135, angka atau baris nomor kelima, yang berbunyi Ruanika Datu Winuwus Wara Budawiswa Biniki Rakwaring Apan Kena Parwanosan Mangka Jinatwa Lawan Siwa Takwa Tunggal Bhinneka Tunggal Ika Tanghana Dharma Mangrua. Kalau di Bali disebut Bhinneka Tunggal Ika Tanghana Dharma Mangrua. Bahasa Jawa menyebutnya A. Bahasa Jawa yang Majapahit ini sekarang masih dilestarikan di Tengger, di Banyumas, karena lafalnya bukan O tapi A. Yang artinya kira-kira konon dikatakan wujud Buddha dan Siwa itu berbeda. Siwa dan Buddha memang berbeda. Namun bagaimana kita bisa mengenalinya? Hakikat Jina, the essence of Buddha, jadi hakikat dari Buddha, dan hakikat Siwa adalah tunggal, berbeda-beda tetapi satu, tidak ada kebenaran yang mendua. Ika itu artinya itu, bukan satu. Kalau satu itu tunggal, banyak orang yang salah paham. Jadi bin Ika, beda-beda itu, tunggal itu. Artinya secara esoterik bahwa pemahaman ketuhanan itu sebetulnya sumbernya satu, kausa prima.
Tetapi ketika mewujud dalam konteks sosial, dalam konteks budaya, itu kemudian secara eksoterik berbeda-beda. Kira-kira seperti itu yang dipikirkan oleh Eyang Tita Butantular. Entah kita setuju atau tidak, memang asalnya seperti itu, the origin of Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kita lanjutkan. Konteks aslinya Bhinneka Tunggal Ika ini seringkali orang bisa salah paham. Sarjana-sarjana barat yang terbiasa berpikir homogen di masyarakat yang monolitis ya sifatnya, menuduh ini sebuah sinkretisme. Tetapi sebenarnya kalau saya istilahkan bukan sinkretisme. Sinkretisme itu percampuran agama. Tetapi saya menyebutnya teologi kerukunan. Karena Siwa dan Buddha sendiri itu sebagai agama yang dominan di Majapahit itu tidak lebur menjadi satu, tetapi berdampingan begitu harmoninya. Karena menyadari perbedaan Bhinneka Tunggal Ika, tetapi mereka ingin punya komitmen untuk bersatu, Tunggal Ika. Kemajemuan agama dipandang sebagai manifestasi dari kebenaran tunggal atau Tandhana Dharma Mangrua. Tidak ada kebenaran yang mendua. Dan ternyata dalam salah satu ucapan pujangga yang sejaman dengan Tantular, yaitu Empu Prapanca, dalam kitabnya yang sering dikutip oleh Bung Karno, Pak Yamin, yang berjudul Negara Kertagama, itu digambarkan prinsip itu yang ternyata ajaibnya itu yang diteruskan oleh para founding father kita dengan istilah ketuhanan yang Maha Esa. Pada zaman Majapahit disebut Tuhan itu prinsip tertinggi. Nataning anata patining jagat pati jangning yang inistik. Sang pelindung yang mutlak, raja penguasa alam semesta, Tuhan yang mengatasi konsep-konsep ketuhanan yang berbeda-beda. Jadi boleh saja umat Islam punya konsep yang berbeda dengan Kristiani, berbeda dengan Hindu. Tapi sebenarnya Sang Empu mau menegaskan yang kita sembah itu bukan konsepnya Tuhan, tapi yang kita sembah itu Tuhan. Dan bersamaan dengan perbedaan konsep-konsep Tuhan yang diistilahkan Bung Karno dalam kuliah tentang Pancasila, Begrip van God, sesungguhnya Tuhan itu satu. Dan itu prinsip tertinggi, entah bagaimana kita mendefinisikannya, karena itu bukan tugas negara untuk mendefinisikan Tuhan, tetapi tugas negara untuk memberikan dasar filosofi bahwa negara harus bertuhan, rakyatnya juga bertuhan, tetapi bebas bertuhan secara berkebudayaan dengan dasar toleransi, saling menghormati satu dengan yang lain. Bhinneka Tunggal Ika dalam konteks sekarang sebetulnya itu sudah diucapkan beberapa saat atau beberapa bulan sebelum proklamasi antara Bung Karno, Profesor Muhammad Yamin, dan Ide Bagus Sugriwo. Konon menurut catatan sidang notulen dari Dopori Cucunwi Tosake atau BPUPKI itu, Pak Yamin yang pertama mengucapkan kata-kata Bhinneka Tunggal Ika. Sontak kemudian Ide Bagus Sugriwo menyambutnya dengan Tandhana Dharma Mangrua. Artinya memang istilah itu sudah sangat populer sekali di Bali saat itu. Dan kemudian akhirnya disepakati untuk menjadi sesanti atau semboyan di dalam lambang negara kita, yang artinya bukan sekedar keberagaman dalam kesatuan teologis seperti semula, tapi ditarik dan diinterpretasikan menjadi lebih luas lagi, yaitu perbedaan dalam suku, ras, agama, budaya, adat istiadat, bahasa, dan lain-lain yang lebih kompleks. Namun kita ini satu bangsa, satu tanah air, yaitu Indonesia. Kita lanjutkan. Saya mencoba untuk menyingkat secara dalam segenggam apa yang kira-kira kita bicarakan sekarang. Yang di tengah adalah Bhinneka Tunggal Ika. Sebetulnya saya mengacu pada seorang ahli Indonesia ya, orang Prancis namanya Denis Lombard. Dia mengatakan demikian: masa awal sebuah kebudayaan atau perorangan menentukan masa kini dan masa depan. Artinya bahwa bangsa itu berawal dari bagaimana dia sendiri memandang dirinya. Nah, kemudian juga berkaitan dengan itu adalah seorang intelektual Kristen Mesir namanya Milad Hana.
Dia menulis buku yang berjudul Qabulul Akad, menerima pihak lain. Dia mengatakan warisan pluralisme suatu bangsa menentukan kearifan untuk mengelola perbedaan. Dan dia memberikan contoh. Mesir itu memiliki 7 pilar peradaban yang disebutkan dengan Amidah al-Sab'ah lisaksiyatil Masriyah. Jadi 7 pilar peradaban Mesir itu karena merupakan serpian-serpian dari budaya-budaya yang datang sebelumnya. Saya kira Pak Baktir Ali pernah jadi dubes di sana, paham nanti itu. Di sana ada warisan Fir'aun, jadi warisan peradaban yang kuno. Kemudian secara harmoni menerima pengaruh Romawi, Yunani. Ketika agama Kristen masuk, kemudian bersinergi dengan kebudayaan setempat, Koptik, Kristen, dan kemudian budaya Arab masuk, Islam Arab, ada 7 pilar peradaban. Sehingga Mesir itu Islamnya jauh lebih ramah ketimbang katakanlah Afghanistan atau Pakistan yang menerima budaya lebih heterogen, yang lebih pluralis. Berbeda dengan Jerman katanya. Kalau sebuah bangsa, ini saya mengutip Profesor Olaf Suman, sebuah bangsa itu kalau memiliki rujukan kemajemukan masa lalu yang besar, itu lebih lebih tatap menghadapi masa depan, mengelola kemajemukannya. Jerman itu sisa-sisa dari apa yang dulu disebut Imperium Romanum Sacrum. Hampir 1000 tahun mereka menerima warisan Romawi Yunani sebagai sebuah imperium besar. Tetapi sesungguhnya identitas itu hilang sama sekali. Saya orang Jerman, saya orang Perancis, saya orang Belanda, itu tidak ada. Ditelan di dalam sentralitas Romanum Sacrum. Makanya ketika Imperium Roma itu bubar, bangsa-bangsa ini kesulitan mendefinisikan dirinya. Saya ini siapa? Lalu Jerman pun mengambil dasar nasionalisme itu dari mitologi rakyat yang disebut Nibelungen. Jadi mereka tidak pernah memiliki pengalaman sejarah kemajemukan yang besar. Akhirnya apa? Sakit jiwa juga. Kayak Luther namanya Hitler. Dia mengatakan Jerman über alles, Jerman itu di atas segala-galanya. Dan kemudian menganggap ancaman bagi orang lain yang dianggap lebih superior. Maka munculnya peristiwa pembunuhan orang Yahudi tahun 40-an itu. Nah, bangsa kita ini beruntung, kita ini memiliki warisan sejarah yang berabad-abad terbiasa dengan kemajemukan. Bhinneka Tunggal Ika itu sebagai living reality Indonesia selama berabad-abad. Kemudian ketika Bung Karno mencari rujukan bersama para founding father, awal tahun 45 itu kan kita dihadapkan dengan legitimasi agama atau legitimasi bukan agama. Waktu itu baru runtuhnya Khalifah Turki. Bung Karno menulis dalam Hibah Benda Revolusi, sejarah yang akan mencatat apakah Mustafa Kemal Atatürk itu benar atau salah. Tapi yang jelas waktu itu kalau pilihan bernegara paling tidak kalau tidak sekuler ya teokratis. Tetapi bangsa kita sekali lagi ketika dia menerima warisan sejarah pluralisme yang berabad-abad, menemukan paradigma bukan teokratis, bukan pula paradigma sekularis, tapi paradigma simbiotik yang bisa memadukan antara religiositas bangsa yang memang sangat mengagungkan Tuhan, tapi di pihak lain pluralistik sekali warisan kemajemukannya. Maka negara kita berketuhanan yang Maha Esa, tapi bukan teokrasi. Tidak terbayangkan dulu ketika bangsa kita memiliki sistem legitimasi yang seperti ini. Karena di beberapa negara bagian di Amerika, orang membaca Injil sebelum pelajaran saja bisa dikenai sanksi, karena itu asas memisahkan mutlak sama sekali negara dan agama. Maka itu yang kemudian oleh para founding father disebut bagaimana kita mendirikan negara kebangsaan nasional state ini, lalu memperoleh rujukan Sriwijaya dan Majapahit. Nah, tetapi kalau kita lihat dalam sejarah, dinamika antara kalau kebenekaan di satu pihak, kemudian itu juga membahayakan ketunggal ikaannya, tetapi sentralitas yang terlalu kuat, yang kemudian meleburkan sama sekali perbedaan itu, juga itu akan mengancam masyarakat kita yang sesungguhnya. Karena itu
Saya mencatat pasang surutnya Sriwijaya jatuh bangun jadi Majapahit itu sesungguhnya karena gagal mengelola antara yang Bhinneka dan yang Tunggal Ika ini. Nah, kemudian aplikasinya bagaimana dalam semboyan negara ini coba menyatukan keberagaman budaya. Jadi orang Batak tidak hilang kebatakannya ketika dia jadi Indonesia. Saya tetap bangga jadi orang Jawa, sekalipun saya tidak mengatakan bahwa Jawa lebih baik dari Madura seperti Pak Mahfud misalnya. Artinya bahwa kebhinekaan kita ini tidak menenggelamkan jati diri kita masing-masing. Ketika kita memilih agama Islam, tidak berarti bahwa keislaman kita itu mengganggu keindonesiaan kita atau kecinaan kita mengganggu keindonesiaan kita, tidak. Jangankan satu generasi datanya Bung Karno, 10 generasi pun tidak bisa menghilangkan yang namanya rahang Batak atau sipit Tionghoa, ikal mayang Irian atau kuning langsat Manado, sawo mateng Jawa atau lidah Bali. Karena Tuhan Allah Subhanahu wa taala, kata Bung Karno, telah menakdirkan bangsa kita yang mendiami teritori antara Sabang sampai Merauke ini memang hukum sejarahnya menjadi satu. Itulah sebabnya kemudian Bhinneka Tunggal Ika ini menjadi roh yang bagaimana membingkai kebhinekaan kita ini. Dan syukur alhamdulillah karena undang-undang dasar kita di pasal-pasalnya mencantumkan implementasi semboyan ini dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Jadi Nusantara itu istilah India untuk menyebut tanah air kita. Itu bukan sekedar hamparan antara nusa-nusa, tetapi sekaligus juga hamparan beragam nilai-nilai budaya dari dunia, budaya dunia yang saling bertemu dan berdialog secara dinamis. Luar biasanya Bapak Ibu, fakta ini tidak hanya dicatat oleh sejarah kita, tetapi sejarah bangsa-bangsa itu sudah mencatat Indonesia jauh sebelum bangsa kita mencatat sejarah kita sendiri. Bukankah kita diajari prasejarah kita itu abad keempat, Prasasti Kutai Mula Warman. Tapi sesungguhnya sebelum abad keempat sudah ada catatan-catatan dari India, Cina, bahkan Timur Tengah tentang Indonesia. Saya mencoba untuk menggalinya karena paling tidak bagaimana saya katakan ya, kebanggaan sebagai bangsa itu mesti ditanamkan. Kita lanjutkan. Tidak banyak lagi, ini coba saya kutip dari Srimad Walmiki Ramayana. Ini teks aslinya dari bahasa Sanskerta, sebab kalau saya ngomong hanya Ramayana, itu Ramayana dari Candi Prambanan kan usianya baru abad ke-8. Ini abad kedua Masehi. Jadi orang India sendiri sudah menyebut Indonesia ini luar biasa. Yatnawanto Jawa Dwipam Saptaraju Pasupitam. Jelajahilah atau negeri yang dapat dicapai dengan mendaki bukit, menyeberangi lautan dengan kapal itu oleh para wanara, haruslah kau capai. Usahakanlah menjelajahi pulau Jawa. Yatnawanto Jawa Dwipam Saptaraju, Sapta itu 7, Rajo itu adalah wilayah kerajaan, Pasupitam sebagai hiasan. Dan kemudian sastra yang sama dari India namanya adalah Purana. Sastra Purana itu ditulis pada masa dinasti Chandragupta, itu abad kedua Masehi. Sudah menyebut 7 pulau Nusantara. Yang pertama Jawa Dwipa, Bali Dwipa, Barhina Dwipa, itu adalah Borneo, Barhina Dwipa Borneo, Sanka Dwipa itu adalah Sulawesi, kemudian Sanga Dwipa itu Nusa Tenggara, dan kemudian Suwarna Dwipa itu adalah Sumatera, dan Papua disebut dengan Jawa Dwipa Mati Kramya Sisiro Nama Parwata. Jadi ujung paling luar dari Pulau Jawa yang memiliki gunung yang namanya Sisira, puncaknya mencapai langit dan bersalju. Dan di sana ditunggu oleh para dewa dan para danawa. Danawa itu buto atau raksasa. Itu sebutan diskriminatif orang-orang Arya kepada bangsa Papua. Tetapi artinya abad kedua, bangsa-bangsa lain sudah menulis tentang Indonesia. Ini tidak dimiliki oleh bangsa Jerman, tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa lain.
Dan ini kiranya menjadi istilahnya Dennis Lombard itu sebagai masa awal yang sangat menentukan masa kini dan masa depan. Kita memiliki akar budaya religiusitas bangsa yang sangat tinggi. Religiusitas ini artinya bukan organized religion, tapi artinya degup jantung setiap anak bangsa yang spiriti oleh semangat ketuhanan. Jadi negara kita itu tidak mungkin jadi negara yang tidak bertuhan, karena itu catatan rentangan sejarahnya yang berabad-abad. Bahkan kata sembahyang itu aslinya dari zaman pra Indonesia modern. Prasasti Dapuntajang itu di Kedukan Bukit itu disebutkan Dapuntajang naik kaparau mangalap jaya sidayatra. Itu prasasti Sriwijaya. Dapuntajang itu artinya pengabdi pada Hyang Tuhan, dan kata sembahyang menyembah Tuhan. Entah bagaimana didefinisikan menurut ilmu kalam atau menurut teologi Kristen, itu bukan urusan negara.